Nah, pasti di instalasi rumah teman-teman itu untuk keluaran kWh meternya ada yang hanya 2 kabel saja. Contohnya kabel fasa dan kabel netral saja. Nah, bagi teman-teman yang kondisinya seperti ini, silahkan komentar di bawah ya, siapa aja nih yang posisinya kWh meternya keluarannya hanya 2 kabel saja. Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman, apa sih kerugian dari kita hanya keluar 2 kabel saja, atau solusi jika kita hanya menggunakan 2 kabel keluaran dari kWh meter. Nah, jadi teman-teman seperti ini. Jadi idealnya instalasi rumah kita yaitu keluaran kWh itu ada 3 kabel teman-teman, yaitu fasa, netral, dan grounding. Sebenarnya untuk pemasangan ini saya sudah bahas di video sebelumnya ya. Tetapi di sini saya akan lebih detail lagi bagaimana solusi jika kita memakai 2 kabel. Oke. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sesuai fakta di lapangan saja ya. Jadi banyak yang menyebutkan bahwa jika kita memakai grounding di instalasi rumah itu menyebabkan boros listrik. Apakah benar akan mengakibatkan boros listrik? Nanti kita bahas. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa jika kita memakai grounding itu kWh meternya akan ada tulisan periksa. Apakah benar kayak gitu teman-teman? Oke, mari kita bahas. Jadi di sini saya akan contohkan teman-teman. Contohkannya sangat sederhana sekali, yaitu keluaran dari kWh meter ada 3 buah kabel yang masuk ke instalasi rumah. Nah, di sini kan sudah jelas ya, ada warna hitam, biru, dan kuning, yang dimana fasa, netral, dan ground dimasukkan ke instalasi rumah. Di sini untuk instalasi rumahnya saya contohkan bebannya kulkas. Kenapa sih harus kulkas dulu yang saya contohkan? Ya enaknya sih kulkas teman-teman. Maunya kulkas lah, jangan berdebat, oke? Jadi si kulkas ini ketika sedang nyala, contohnya kayak gini. Nah, ini adalah normalnya kulkas lagi menyala. Jadi normalnya itu arus yang dari fasa atau dari kWh meter ya, atau dari sumber fasa PLN, arusnya masuk dari fasa lalu masuk ke beban dan keluar lagi ke netral kayak gitu. Ini normalnya aliran arus kayak gitu. Nah, di sini kulkasnya normal-normal saja, tidak ada masalah. Nah, yang dikhawatirkan itu teman-teman, jika si kulkas ini ada arus bocor. Nah, kayak gini, lihat. Jika kita menggunakan 3 buah kabel, jika di kulkas ini ada arus bocor itu apa sih? Sebenarnya sudah saya bahas ya di video sebelumnya, tetapi saya akan sedikit jelaskan di sini. Jadi arus bocor itu, contohnya di sini kan ada kabel fasa. Kabel fasa ini menyentuh ke bodi si kulkas ini, sehingga mengakibatkan si kulkas ini akan ada tegangannya, teman-teman. Nah, itu yang disebut arus bocor. Nah, yang ada tegangan tadi, si bodi ini kan bertegangan. Karena si bodi ini adalah besi ya, contohnya besi lah di sini, atau tahanan, maka di sini akan ada arus. Jadi si arus yang masuk ke bodi kulkas ini akan mengalir ke grounding sini, lihat. Ini yang titik-titik ini adalah kabel grounding ya. Kabel grounding ini untuk mengantarkan arus bocor yang ada di kulkas ini, sehingga masuk ke kWh meter kembali ke sini. Nah, yang menyebabkan kWh meter ini terjadi periksa itu kayak gini teman-teman. Jika arus bocornya sangat besar, maka nanti si kWh meternya bisa jadi ada tulisan periksa. Jika benar-benar besar ya untuk arus bocornya. Dan bisa menyebabkan boros listrik juga teman-teman. Kenapa bisa menyebabkan boros listrik juga? Karena di sini arus yang seharusnya normal-normal saja, yang dari fasa masuk ke kulkas lalu balik lagi ke netral, ini ada arus bocor yang mengalir ke ground sini. Nah, jadi kalau si kWh meter ini tidak mendeteksi periksa, maka akan terjadi boros listrik teman-teman. Kayak gitu. Sebelum keluar periksa, biasanya di sini lampu kuningnya menyala secara cepat biasanya. Menyala secara cepat dulu, lalu nanti akan ada tulisan periksa. Maka dari itu, nanti instalasi rumahnya mati teman-teman, tidak bisa digunakan. Sebenarnya untuk grounding yang masuk ke kWh meter ini adalah untuk proteksi jika terjadi arus bocor, kayak gitu. Maka dari itu, jika tidak memakai grounding ya rugi teman-teman. Tidak ada untuk indikasi yang arus bocor dari beban, kayak gitu. Nah, grounding di sini kan fungsinya untuk mendeteksi arus bocor yang ada di instalasi rumah. Jika si kWh meter ini belum mendeteksi periksa, maka si kulkas ini akan tetap bertegangan teman-teman. Jika kulkas ini tetap bertegangan, walaupun di sini sudah ada arus yang ngalir ke ground, maksudnya ground ini adalah ground ke kWh ya, bukan ke tanah. Jadi ketika kita megang si kulkas ini, ya akan tersetrum teman-teman. Kenapa kesetrum? Karena si kWh meter ini belum mendeteksi periksa, tetapi hanya mendeteksi biasanya kuning-kuning di sini menyala secara cepat kayak gitu. Maka di sini akan tetap bahaya teman-teman jika kita tidak menggabungkannya ke tanah. Nah, solusinya kayak gimana supaya tidak terjadi kayak gini? Contohnya harus kayak gini teman-teman. Nah, ini adalah idealnya pemasangan kWh meter dan instalasi rumah. Ada yang digabungkan ke tanah,
dan ada juga yang dimasukkan ke kWh meter. Jadi di sini saya contohkan jika arus fasa yang masuk ke kulkas ini ya dan mengalir lagi masuk ke netral, dan jika si kulkasnya ini ada arus bocor, maka arus bocor tersebut akan dibuang ke tanah. Selain dibuang ke tanah, dia akan masuk ke kWh meter, sehingga nanti kWh meternya akan mendeteksi adanya arus bocor dengan menandakan di sini ada lampu kuning menyala secara cepat, atau ujung-ujungnya jika sangat besar sekali arus bocornya akan terjadi periksa di instalasi rumah kita atau di kWh meter ini. Dan jika sudah ada tulisan periksa, biasanya akan mati untuk instalasi rumahnya, tidak bisa digunakan teman-teman, harus di clear temper lagi biasanya ya. Teman-teman pasti sudah mengalaminya. Oke? Nah, jika kondisi kayak gini, kWh meternya belum mendeteksi periksa, maka jika si kulkas ini kita pegang, maka akan aman-aman saja teman-teman. Kenapa aman-aman saja? Karena untuk arus bocor tadi yang dari bodi ini dibuang ke tanah. Karena tanah ini memiliki tahanan yang di bawah 5 ohm biasanya. Ini sangat bagus sekali kalau di bawah 5 ohm. Karena arus bocor ini pasti mencari balik lagi ke tahanan yang lebih rendah. Sedangkan tahanan kita kan hampir 1000 ohm ya. Maka dari itu tidak akan tersetrum untuk si manusia ini. Nah, yang jadi masalah itu sekarang kebanyakan instalasi rumah itu dari kWh meter hanya menggunakan 2 kabel saja yang masuk ke instalasi rumah, yaitu hanya kabel fasa dan kabel netral saja. Tidak ada proteksi untuk ke kWh meter, tidak ada juga pengaman untuk ke grounding tanah. Jadi hanya loss 2 kabel saja. Ini kebanyakan sekarang kayak gini ya. Mungkin tidak punya edukasi atau tidak punya apa, tetapi ini sangat dikhawatirkan teman-teman, bisa bahaya gitu jika teman-teman sudah tahu ilmunya. Nah, bagaimana solusinya jika kita ingin menambahkan pengamannya supaya rumah kita lebih safety lagi jika ada arus bocor di instalasi rumah? Kita bisa menambahkan ELCB dan menambahkan kabel grounding langsung ke tanah. Jadi tidak perlu langsung masuk ke kWh meter. Kita hanya perlu menambahkan ELCB saja dan menambahkan kabel grounding dari stop kontak ya, dimasukkan langsung ke tanah. Nah, ini sudah sangat safety sekali teman-teman, karena pemasangan kayak gini tuh seperti di luar negeri ya. Seperti contohnya di Malaysia, kebanyakan pemasangannya seperti ini, yaitu menambahkan ELCB dan menambahkan ground langsung ke tanah tanpa langsung dimasukkan ke kWh meter. Jadi saya contohkan di sini jika kita memakai ELCB dan memakai grounding. Jadi jika ada arus bocor di sini, nah di sini contohkan arus bocor nih. Arus bocor ini kan langsung mengalir ke tanah, tetapi tidak ada proteksi ke kWh. Nah, tidak ada proteksi ke kWh itu langsung diproteksi oleh ELCB ini teman-teman. Karena jika terjadi arus bocor di instalasi rumah, terjadi perbedaan arus antara arus masuk dan arus keluar. Arus masuk yang ke beban dan keluar ke netral ini berbeda teman-teman. Jika sekitar 30 mA berbeda arus masuk dan arus keluar, maka si ELCB ini nanti akan trip teman-teman, sehingga mengamankan instalasi rumah kita. Nah, maka dari itu jika terjadi arus bocor di instalasi rumah, maka akan langsung diproteksi oleh ELCB dan untuk listrik pun tidak akan menjadi boros. Kenapa tidak boros? Karena akan diproteksi langsung oleh ELCB ini jika terjadi arus bocor. Arus bocor ini lumayan merugikan loh. Kenapa? Karena ya namanya arus bocor kan, bukan ban saja ya yang bocor, arus juga bisa bocor gitu. Jadi jika ada arus bocor, maka akan otomatis kWh kita akan menghitung terus aliran arus tadi. Rugi dong, seharusnya ke beban, ini malah bocor keluar. Jadi kita amankan dengan ELCB ini. Nah, itu jadi solusinya jika kita hanya menggunakan 2 kabel. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan apa yang saya jelaskan ini, karena di sini saya hanya menjelaskan secara fakta dan aktual di lapangan dan sesuai pengalaman pribadi saja. Jika teman-teman mempunyai pengalaman lain, silahkan saja komentar di bawah, kasih saran buat yang belum mengetahui apa itu grounding. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.